to Better Life. Kedalaman pengenalan dan pengertian serta tingginya tingkat iman yang membuat orang lepaskan hal-hal duniawi demi firman Tuhan. Oke? Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan dengan tema gitu. Hidup hanya menumpang di dunia, selayaknya iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan gitu. Jadi hidup itu ya hanya menumpang gitu. Firman katakan seperti itu. Hidup itu hanya menumpang di dunia, hanya menumpang di dunia. Jadi selayaknya iman dan pengharapan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi firman katakan seperti itu gitu. Nah ini saya coba sharingkan teman-teman di kitab Matius. Coba teman-teman lihat kitab Matius pasal 26 ayatnya 6 sampai 13 teman-teman.
Coba saya bacakan secara universal aja gitu. Jadi di sini di judulnya, judul di perikopnya itu Yesus diurapi teman-teman. Tapi kalau saya bicara dari sisi universal, mungkin istilah Yesus ini kan firman yang hidup. Jadi firman Tuhan, gampangnya gitu. Firman Tuhan yang mestinya diurapi gitu. Firman Tuhan yang diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli gitu, buli-buli pualam, berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Karena minyak darmas itu mahal sekali waktu itu teman-teman ya. Jadi mahal sekali gitu. Nah jadi murid Yesus katakan dengan gusar, untuk apa pemborosan ini? Kok minyak segitu mahal, minyak darmas segitu mahal, kok digujurin di kepalanya Yesus untuk apa? Meminyaki, untuk mewangikan gitu, mewangikan Yesusnya gitu. Nah, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi murid-murid sebagian katakan begitu, daripada cuman diolesi di rambutnya Yesus gitu, kenapa nggak dijual aja gitu? Kalau dijual kan dapat uang dan uangnya bisa dibagikan ke orang miskin gitu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini gitu? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah kalau ini kan satu cermin nih teman-teman, ayat 10 ini satu cermin bahwa apa yang baik untuk Tuhan kadang-kadang tidak baik untuk manusia gitu. Apa yang baik untuk rohani belum tentu baik untuk dunia gitu ya. Intinya gitu teman-teman. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan orang ini, si perempuan ini tuh akan disebut juga untuk mengingat dia gitu. Jadi memang terbukti teman-teman, gara-gara si perempuan ini meminyaki kepala Yesus gitu ya, sampai ini hari jadi kita di kitab suci tercantum gitu, meskipun nama si perempuan ini tidak ada teman-teman, cuman kejadian itu dicantum di dalam ini. Nah ini kan berarti terjadi gitu. Di ayat 13 itu, aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini sebagai penghargaan dari Yesus gitu kepada orang itu ya sampai hari ini kita masih bisa baca bahwa ada seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus dan dianggap itu benar. Nah cuman kalau saya anggap kuncinya teman-teman, jadi kalau bicara firman Tuhan yang diurapi, firman Tuhan diurapi itu adalah beda sekali teman-teman dengan cerita yang tadi saya katakan. Kebutuhan rohani dan duniawi itu beda gitu. Kebutuhan untuk Tuhan dan manusia beda. Kebutuhan firman dan realita yang terjadi di dunia juga beda. Jadi memang beda teman-teman. Tinggal kita persepsikan kita mau ada di mana gitu. Nah ini nanti ujung-ujungnya terkait dengan kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan di dalam kita gitu. Kalau kedalaman pengenalan firman Tuhan yang masih cetek, kadang-kadang nggak bisa teman-teman, nggak bisa akan memaksakan seperti tadi muridnya Yesus tadi kan, bahwa untuk apa pemborosan ini gitu. Jadi minyak itu tetap diartikan ya lebih baik dijual jadi materi, jadi uang itu disumbangkan. Secara manusia pasti mikirnya gitu. Tapi kalau cerita secara rohani kan bukan begini teman-teman. Secara rohani itu adalah satu hal yang memang kita mesti berani melepaskan hal duniawi gitu ya untuk kepentingan rohani. Kuncinya di situ teman-teman. Nah ini saya coba sebelum sharing ke dalam teman-teman, saya coba kaitkan kitab Matius pasal 26 ayat 6-13 ini saya terkaitkan dengan impresi saya di 1 Petrus teman-teman. Coba nyari 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25 teman-teman. Kalau di judul perikopnya teman-teman, kekudusan dan kasih persaudaraan, judulnya itu teman-teman. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Nah ini firman ingatkan seperti itu. Kadang-kadang manusia kadang-kadang nggak sadar gitu teman, bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kita gitu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu gitu. Sebab aku ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah kalau di Nasrani teman-teman, kadang-kadang kita menyebut Tuhan Allah itu Bapa teman-teman. Jadi seolah-olah orang Nasrani beranggapan seperti anak ke Bapa gitu. Jadi kita ke Tuhan Allah itu seperti anak ke Bapa gitu. Kesannya seperti itu gitu. Jadi ada satu kedekatan antara pribadi Tuhan Allah dengan pribadi manusianya, pribadi kitanya gitu. Itu versi Nasrani. Kalau versi di luar Nasrani mungkin beda lagi teman-teman. Jadi kalau versi Nasrani teman-teman, kalau ada sebutan Bapa itu maksudnya Tuhan Allah teman-teman. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia ini dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah gitu. Nah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu gitu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana gitu, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, yang saya dapatkan di kitab Matius pasal 26 ayat 6-13 dengan 1 Petrus 1 gitu, pasal 1 ayat 13-25 ini nyambung teman kalau buat saya gitu. Nah ini mungkin supaya teman-teman tahu apa nyambungnya gitu, saya coba masuk ke dalam sharingnya aja teman-teman, masuk sharing apa yang saya alamin. Kenapa saya membuat tema, saya membuat judul hidup hanya menumpang di dunia. Ya selayaknya iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena kita cuma menumpang di dunia teman-teman. Jadi sifatnya pasti kan namanya menumpang. Menumpang itu kan namanya sementara gitu kan. Sementara cuma ada di dunia ini gitu. Berarti kita selamanya tidak di dunia teman-teman. Nah ini yang mesti teman-teman sadar gitu. Firman Matius yang tadi yang di pasal 26 ayat 6-13 intinya itu memaknai ya beda antara aktivitas sosial vs rohani. Tadi saya udah jelaskan sepintas gitu. Ya seperti tadi, perempuan tadi meminyaki kepala Yesus itu jadi ada dua persepsi gitu. Ya si perempuan itu berpikir, bertindak secara rohani gitu. Tapi murid-murid Yesus kan tidak bertindak, berpikir secara duniawi. Jadi beda teman-teman. Si murid-murid Yesus mikirnya pikiran perasaan kehendaknya dari sisi duniawi, sedangkan si perempuan yang meminyaki itu gitu, yang mempunyai minyak narwastu dari pikiran perasaan dan kehendak dari sisi rohani. Nah ini yang nggak ketemu. Jadi kalau saya di sini firman Matius pasal 26 ayat 6-13 itu memaknai beda antara aktivitas sosial vs rohani. Kalau menurut saya loh, hubungan antara manusia dengan manusia yang sosialnya dan antara manusia dengan Tuhan yang versi rohaninya. Pada umumnya orang akan lebih menghargai aktivitas sosial dibanding rohani. Intinya orang dunia seperti itu teman-teman. Jadi kita waktu si perempuan tadi bertindak itu kan seolah-olah jadi pola pikir manusia untuk Tuhan gitu. Ya, saya kategorikan itu rohani gitu. Tapi kalau murid-muridnya Yesus gitu, itu mengkategorikan itu hubungan antara manusia ke manusia. Kenapa minyak narwastu nggak dijual aja untuk nyumbang ke orang fakir miskin itu? Itu kan manusia ke manusia gitu. Nah itu kan aktivitas sosial gitu. Jadi kalau cerita kalau kita tarik garis gitu, ya kalau
orang ke orang berarti ya hubungan horizontal kan. Tapi kalau kita bicara orang ke Tuhan, berarti kan hubungannya vertikal gitu. Jadi ini kita hidup itu selalu ada dua, teman-teman. Bagaimana kita bicara horizontal antar manusia dan bagaimana caranya kita dengan Tuhan itu berarti lebih ke vertikal gitu. Aktivitas sosial ini terjadi dengan sendirinya oleh karena kebiasaan dari adat istiadat dan tradisi serta hubungan antar masyarakat umum gitu. Jadi akan lebih nyata dan akan lebih dihargai oleh masyarakat yang berinteraksi langsung dan dapat dirasakan serta terlihat mata gitu. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia berarti kan aktivitas sosial gitu. Itu logikanya bagi dunia itu lebih nyata, teman-teman. Lebih nyata, lebih benar, lebih dianggap waras, lebih dianggap ya memang seharusnya begitu gitu. Kenapa? Karena kita bergaul di dalam dunia kan, di masyarakat ini gitu. Nah, sedangkan kalau aktivitas rohani ini terjadi harus dengan kenal dan mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan, di mana harus dengan mengenal serta mengerti firman Tuhan gitu, dan harus ada terkait dengan roh Tuhan yang dihidupkan di dalam roh kita agar kita dapatkan pengertian yang benar dan apa akan maksud firman Tuhan dari sisi Tuhan gitu. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Jadi kalau cerita activity sosial itu berarti hubungan horizontal itu rasanya tidak perlu harus belajar khusus gitu ya, karena kita hidup di dalam dunia ya otomatis kebiasaan-kebiasaan kita itu ya terjadi gitu ya, dari adat istiadat, dari tradisi, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh si masyarakat di sekitar kita, yaitu tanpa kita harus pelajarin khusus gitu, ya sudah terjadi dengan sendirinya. Pembelajaran itu terjadi karena memang kehidupan keseharian hidupnya gitu. Nah, tapi kalau aktiviti rohani kan beda teman-teman. Aktiviti rohani itu kan tidak terjadi dalam aktiviti yang rutin setiap hari gitu. Aktiviti rohani itu kan kita mesti punya punya rasa mau percaya Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau mencari Tuhan melalui firman-firman Tuhan. Kita mesti mulai mengenal firman Tuhan, kita mesti mengerti firman Tuhan, kita mesti bagaimana mengerti firman Tuhan dari sisi Tuhan, bukan dari sisi manusia gitu, dari pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak manusia gitu. Nah, dan kita mesti, kalau kita udah mengerti akan firman Tuhan, logikanya kita harus punya iman gitu, yang berani melakukan firman Tuhan itu. Karena ujungnya kita bicara mau percaya Tuhan, kita kenal Tuhan, kita mengerti apa kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, ya otomatis ujungnya kan kita mesti melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, untuk melakukan firman Tuhan itu kalau tanpa ada roh Tuhan kita nggak mampu, teman-teman, takut sendiri gitu. Kenapa? Karena yang diperintahkan firman itu tidak umum gitu, tidak seperti yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di kelas-kelas sosial itu gitu, yang terjadi di level-level hubungan horizontal tadi gitu. Jadi dengan Tuhan itu hubungannya vertikal, sehingga berbeda teman-teman, berbeda antara apa yang firman inginkan, rancangan dan kehendaki dengan apa yang dunia rancangan dan itu beda sekali teman-teman. Beda sekali gitu. Jadi kalau selama kita belum mengerti akan firman Tuhan, rasanya kita untuk melepaskan hal-hal duniawi, nafsu-nafsu duniawi kita itu susah sekali teman. Karena kembali lagi, karena dunia memang menganggap itu yang benar ya, bahwa itu adalah target hidup. Kesuksesan duniawi itu adalah target hidup bagi orang-orang dunia gitu, targetnya itu. Sedangkan bagi rohani kan bukan. Target hidup bagi orang rohani adalah bagaimana mencapai keselamatan akhirat yang Tuhan rancangkan dan kehendaki untuk setiap kita gitu. Ya bagaimana kita harus mengerti akan firman Tuhan untuk mencapai keselamatan akhirat yang Tuhan kehendaki itu gitu. Bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan untuk mencapai keselamatan akhirat tadi. Jadi benar-benar bertolak belakang teman-teman. Selama itu tidak blend gitu, tidak ketemu gitu, ya
nggak mungkin lah orang bisa berani melakukan firman Tuhan, karena ya yang tadi dikatakan, karena aktivitas rohani itu ya nggak umum, teman-teman, nggak memasyarakat gitu, nggak seperti aktivitas sosial ya memang untuk kepentingan masyarakat gitu loh. Nah ini bedanya di situ, teman-teman. Kedalaman pengenalan dan pengertian serta tinggi tingkat iman seseorang yang dapat membuat orang berani melepaskan hal-hal duniawi demi taat lakukan firman Tuhan. Jadi kalau tanpa ada pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tanpa ada tingkat tinggi iman kita percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, rasanya sulit, teman-teman, untuk melepaskan hal-hal yang duniawi untuk kepentingan rohani gitu. Itu susah sekali. Sama aja tadi dicerminkan si perempuan tadi kan. Kalau pengenalan pengertian si perempuan yang mempunyai minyak narwastu itu tidak dalam pengenalan dan pengertiannya, rasanya untuk sampai si perempuan itu meminyaki rambut Yesus dengan minyak narwastu, rasanya nggak berani gitu. Karena pasti pola pikirnya seperti murid-murid Yesus yang nggak berani itu gitu. Ya kenapa nggak dijual aja? Apa bukan lebih berguna disumbangkan ke fakir miskin aja daripada meminyaki kepalanya Yesus gitu. Tapi karena perempuan itu mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan Tuhan gitu, ya beda. Dia berani melepaskan hal-hal duniawi itu bukan untuk mendapatkan duniawi gitu, tapi hal duniawi itu dia lepaskan untuk mendapatkan hal rohani. Ini yang dilakukan oleh perempuan yang meminyaki minyak narwastu ke kepalanya Yesus. Itu pola pikirnya gitu, teman. Jadi dia sudah mengerti akan firman Tuhan, dia sudah mengerti akan pribadi Tuhan, sehingga dia berani gitu melepaskan hal duniawi itu untuk kepentingan rohani. Tapi murid Yesus malah nggak berani gitu, karena kembali lagi jangan-jangan pengenalan pengertiannya kalah dalam dibanding si perempuan ini gitu. Firman di dalam 1 Petrus 17 nyatakan bahwa kita ini hanya hidup dengan menumpang di dunia ini. Jadi kalau kita pretelin kitab 1 Petrus 17 ini, isinya cuma itu, teman-teman. Isinya itu adalah kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 gitu. Itu isinya cuma itu. Ya, diingatkan di firman itu bahwa kita ini hanya menumpang di dunia ini gitu. Menumpang itu yang seperti awal saya katakan, menumpang itu adalah temporary kan, namanya juga menumpang. Ya, bukan menetap gitu. Ya, menumpang. Menumpang itu kalau bicara firman dari sisi firman, batas waktu menumpang itu hanya 70-80 tahun, teman-teman. Ini kalau cerita umurnya sampai 70-80 tahun loh. Ya banyak yang nggak nyampe 70-80 tahun juga udah meninggal. Atau kalaupun lebih dari 70-80 tahun juga tetap belum tentu harus bisa mengenal tentang firman Tuhan, teman-teman. Jadi kembali lagi standar firman katakan 70-80 tahun ya kita menumpang di dunia ini. Cuma 70-80 tahun saja, teman-teman. Jadi bagi yang percaya Tuhan, selayaknya kita hanya menaruh, ya cuman bisa menaruh apa? Iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja, satu-satunya gitu. Gak ada cara lain. Kalau kita tetap ngotot dengan mengandalkan kita sendiri, kita dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan mengandalkan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri, dengan mengharapkan sesuatu yang juga sendiri, rasanya ujung-ujungnya akan keikat dunia, teman-teman. Tidak bisa lepas dari dunia gitu. Jadi kembali lagi akan bergumul hanya di dalam kisaran duniawi saja gitu. Sedangkan firman di 1 Petrus 1 ayat 17 itu tadi katakan bahwa ya ini sifatnya sementara loh, 70-80 tahun. Saya kadang-kadang mikir ngeri juga, teman-teman. Jadi kalau sekarang saya usia misalnya di atas 55 kan berarti sudah pensiun gitu. Teman-teman saya kan banyak teman-teman yang udah di usia di atas 55 yang pensiun juga sudah banyak sekali. Bahkan beberapa teman ya mulai berguguran, banyak yang meninggal juga gitu, sudah meninggal. Padahal waktu itu meninggal ada yang di bawah umur 50, ada yang 55 gitu, ada yang mendekati 60 gitu. Udah banyak meninggal. Nah kalau saya flashback gitu, umur saya sekarang 60, bagaimana mencapai umur 70-80 tahun kalau saya percaya bahwa memang firman Tuhan katakan seperti itu. Sisa umur kita ini tinggal 10-20 tahun, teman-teman. Apa yang mau kita perbuat gitu? 10-20 tahun ini apa yang kita bisa perbuat gitu? Kapan kita pengen benar-benar mulai membina hubungan dengan Tuhan gitu, antara manusia dengan Tuhan seperti perempuan tadi kan gitu? Kapan kita
kita akan membina ini gitu. Ya, kalau sampai seumur ini kita tetap melakukan versi rohani itu seperti orang-orang pada umumnya gitu, ya susah. Pada umumnya itu yang lebih bahaya lagi kalau yang dicontoh itu orang dunia gitu, ya makin kacau lagi gitu. Jadi tidak ada cara lain teman-teman kalau kita pengen bicara hubungan kita manusia dengan Tuhan, urusan rohani gitu. Gak bisa cara lain, kita harus benar-benar melewati, belajar, mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Itu nggak bisa dilewati teman. Harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Dan dalam prakteknya setelah kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya balik lagi, kita bisa mengerti nggak firman Tuhan dari persepsi Tuhan gitu, jangan dari persepsi kita. Ya, kalau memang kita ngotot dengan persepsi kita, ujungnya pengertian firman itu akan tidak seperti yang Tuhan maksudkan teman-teman. Jadi kacau lagi gitu. Jadi jangan sampai kita mengartikan firman itu dari sisi pikiran dan perasaan kehendak kita, dari jiwa kita gitu. Itu terlalu riskan teman-teman. Jadi harusnya kita belajar bagaimana mengartikan firman itu dari pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, untuk mengartikan, mengenal, mengerti sesuai pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, itu nggak bisa cara lain teman. Harus hidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita agar roh Tuhan itu yang memberi pengertian kepada kita, apa sih yang Tuhan pikirkan tentang firman ini, apa sih yang Tuhan rasakan tentang firman ini, dan apa sih yang Tuhan kehendaki akan firman ini gitu. Nah, itu satu-satunya jalan yang bisa membuka ini, hanya roh Tuhan aja teman-teman. Nah, kalau roh Tuhan ini kita tidak sadari, tidak mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan gitu, nah ini jadi konyol. Akhirnya kita nggak pernah gitu, kita nggak pernah tahu, kita tidak pernah mau atau kita tidak pernah mampu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di dalam roh kita gitu. Karena dasarnya pengenalan, pengertian akan firman-Nya yang nggak nyandak teman-teman, nggak nyandak masuk ke situ gitu. Nah ini yang mesti teman-teman harus kenali gitu. Kalau memang teman-teman mau belajar firman, mendalami pengenalan firman Tuhan, nanti di situ teman-teman akan terbuka bahwa di dalam firman Tuhan itu ya ternyata memang ada satu unsur roh Tuhan yang memang mesti dihidupkan, yang dominan sekali gitu. Nah, roh Tuhan ini kalau bicara dari versi Nasrani kan disebutnya Roh Kudus teman-teman. Kalau teman-teman yang di Muslim ya roh Tuhan di versi Muslim itu disebutnya Nur. Tapi sama aja, intinya seperti itu. Nah teman, saya belum nyelidikin di yang lain apa, saya belum tahu gitu. Cuman dari dua Nasrani dan Muslim saya tangkap sama gitu. Itu ya dua-duanya roh Tuhan gitu. Nah berarti hidup kita itu dalam keseharian kita teman-teman. Kalau kita bicara orang yang percaya Tuhan, harusnya udah ada satu unsur roh Tuhan yang hidup di dalam kita gitu. Nggak bisa cuman kita bicara, kita hidup hanya dengan kita saja gitu. Kalaupun kita tahu bahwa kita terdiri tubuh, jiwa, dan roh gitu, ini masih kurang teman-teman. Ya karena roh ini kalau tidak dihidupkan dengan adanya roh Tuhan di dalam roh kita, ini jadi mandul teman-teman. Roh ini tidak beda dengan jiwa sama tubuh kita gitu. Tidak berbeda. Yang membuat roh kita berbeda itu adalah karena ada roh Tuhan di dalam roh kita gitu. Nah, roh Tuhan ini yang mengajarkan roh kita bagaimana bicara tentang kebenaran yang Tuhan inginkan gitu. Bukan kebenaran yang manusia inginkan gitu. Kalau kebenaran manusia inginkan itu adalah kebenaran yang versinya versi duniawi teman-teman. Versi di dunia gitu. Kebenaran versi dunia. Kalau kebenaran versi dunia itu kan berarti bukan kebenaran yang kekal versi rohani gitu. Kan beda sekali teman-teman. Kalau bicara dari sisi rohani disebutnya kebenaran. Tapi jangan-jangan kalau cuma cerita kebenaran di dunia ini, kelasnya itu bukan di level kebenaran, tapi jangan-jangan cuma selevel ya mungkin kebaikan kali teman-teman. Ya bagaimana caranya kita bisa hidup baik di dunia ini gitu. Ya mungkin seperti itu gitu. Baik di dunia ini belum tentu benar di rohani loh teman-teman. Jadi apa yang dianggap baik oleh dunia ini adalah pikiran, perasaan, dan kehendak ya bagaimana hidup di dunia ini gitu. Nah parameternya pasti kesuksesan duniawi, parameternya pasti kebaikan gitu.
Tapi kalau kita bicara sudah lebih mengenal, lebih mengerti akan firman Tuhan, parameternya berubah teman-teman. Bukan cuma kebaikan duniawi, tapi bagaimana kita bisa mencapai kebenaran akhirat gitu. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam alam akhirat ini dalam kondisi yang benar gitu. Nah ini bedanya di sini teman-teman. Nah kalau bicara kebenaran firman Tuhan, ya kebenaran apa yang targetnya adalah keselamatan akhirat, ya tidak jauh. Ya kita harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah untuk melakukan firman Tuhan, ya kita tidak jauh harus mengerti akan firman Tuhan. Nah kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, tidak jauh kita harus menghidupkan roh Tuhan agar kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi ujung-ujungnya teman-teman, ya kita harus benar-benar bisa mendalami pengertian akan firman Tuhan, ditambah ya kita mesti mempunyai level iman yang tinggi sampai ya Roh Tuhan hidup di dalam kita, sehingga firman Tuhan dan roh Tuhan bersatu, ya itu yang menjadi hal-hal yang benar dan benar, hal-hal yang Tuhan inginkan gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita hanya mendalami pengertian firman Tuhan kelewat dalam juga rasanya nggak akan baik teman-teman, apabila kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Malah saya beberapa kali sharing, saya khawatir kalau kita terlalu mendalami firman Tuhan secara teoritis rohani saja, teoritis agama saja, teoritis firman saja gitu. Yang dikhawatirkan nanti mirip-mirip ahli Taurat sama kaum Farisi nggak sih gitu? Ya terlalu riskan nggak gitu? Karena pengenalannya cuma bicara dari sisi teori-teori saja gitu. Nah sedangkan kalau firman Tuhan yang inginkan itu kan ada roh Tuhan yang harus dihidupkan gitu. Ada roh kudus, ada nur yang mesti dihidupkan. Nah mestinya yang paling bijak itu menurut saya ya bagaimana dua-duanya itu harus hidup gitu. Bagaimana kita mendalami pengenalan firman Tuhan, tapi juga bagaimana kita benar-benar menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita. Sehingga nanti dua-duanya bersatu. Nah ini bisa terjadi apa yang seperti Tuhan inginkan. Jadi bukan apa ya, kalau cerita kembali ke segambar sama serupa itu gitu. Jadi Tuhan pengen kita tidak cuma sekedar segambar gitu. Tuhan pengen kita juga serupa gitu. Segambar itu kan mungkin sama aja, pikiran, perasaan, kehendaknya sama-sama punya teman-teman. Ya, segambar itu ya Tuhan juga punya pikiran, perasaan, kehendak gitu. Jadi manusia juga punya pikiran, perasaan dan kehendak sama. Itu kan segambar gitu. Tapi kalau bicara serupa, ya, apakah isi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu sama gitu, serupa dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, serupa atau tidak gitu. Nah ini yang membedakan isi ininya teman-teman. Jadi Tuhan pengen sekali bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kehendak itu sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan itu. Nah ini kembali lagi, kalau sampai sudah seperti ini berarti sudah lebih serupa gitu. Serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan maksudnya apa? Bukan soal kita seperti Tuhan, bukan gitu. Kita serupa Tuhan itu adalah serupa dengan firman Tuhan, maksudnya gitu loh. Ya, kita semakin mirip dengan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturan gitu. Itu maksudnya serupa tuh itu teman. Dan paling nanti setelah kita bisa masuk ke dalam serupa mungkin dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan di dalam firman-firmannya, ya paling nanti di situ akan timbul satu kedewasaan rohani bagi kita gitu, di mana kedewasaan rohani itu akan membawa kita ya bagaimana kita jadi bukan secara teori terhadap Tuhan, tapi ya memang jadi ya sewajarnya gitu ya, kita takut akan Tuhan gitu ya, wajar ya, kita segan akan Tuhan, kita mesti bagaimana kepada Tuhan ya memang ya karena begitu gitu, karena memang kedewasaan rohani ini yang membuat kita kepada Tuhan itu sudah tidak pernah ada permintaan apa-apa gitu teman-teman ya, karena memang kita udah tahu bahwa ya Tuhan gitu, bukan manusia. Jadi sebelum kita minta apapun, Tuhan sudah tahu kok apa yang kita pikirkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta gitu. Jadi Tuhan itu sudah tahu semua teman-teman. Jadi kedewasaan rohani itu yang mungkin satu titik yang menyebabkan kita tidak pernah minta apa-apa teman-teman. Ya semua dikembalikan ya terserah Tuhan gitu. Jadi bukan terserah kita. Makanya saya bikin judul kan, hidup hanya menumpang di dunia, ya seharusnya, selayaknya iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan sajalah yang kita inginkan gitu, kita kehendaki gitu. Kalau menurut saya seperti itu.
satu titik mungkin kedewasaan rohani kita yang akan merubah gitu cara pikir, cara rasa dan kehendak kita lebih masuk ke dalam serupa dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, serupa dengan pikiran, perasaan dan kehendak firman Tuhan gitu. Apa yang diperintahkan firman Tuhan. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya cukupi seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa tahu bahwa ya bisa diingatkan lah bahwa hidup di dunia ini hanya menumpang, umurnya cuma 70-80 tahun. Jadi bagi yang sudah di atas 55 tahun yang sudah masuk ke masa pensiun, harusnya bisa lebih cepat sadar teman-teman ya, bagaimana caranya supaya yang tertinggal itu kita uber gitu, bagaimana supaya apa yang Tuhan rancangkan kehendaki dalam hidup kita ini, apa yang Tuhan janji-janjikan dalam hidup untuk hidup kita ini dapat kita dapat tergenapi dalam hidup kita gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.